Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Raudatul Jannah, mahasiswi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Ekonomi dan Sosial, Prodi Akuntansi, kelas G. Nah, di video ini saya akan menjelaskan sistem pemerintahan Indonesia. Sistem pemerintahan adalah suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen yang bekerja saling bergantungan dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahannya, fungsi dan kedudukan tiap lembaga pemerintahan Republik Indonesia. Yang pertama yaitu Presiden. Presiden beserta Wakil Presiden merupakan suatu lembaga penyelenggara kekuasaan eksekutif tertinggi di bawah undang-undang. Secara politik, Presiden tidak bertanggung jawab kepada MPR ataupun DPR, melainkan bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang memilih. Tugas Presiden sebagai eksekutif kepala pemerintahan ialah memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Selain itu, juga membuat perjanjian internasional dengan persetujuan DPR, serta mengangkat duta dan menerima duta negara lain dengan memberhentikan presiden dan wakil presiden berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, memilih presiden dan wakil presiden untuk mengisi jabatan bila terjadi kekosongan. Yang ketiga yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945 pasal 20, DPR memiliki 3 fungsi antara lain fungsi legislatif, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi legislatif merupakan kekuasaan untuk membentuk undang-undang, sedangkan fungsi anggaran yaitu kewenangan membahas dan memberikan persetujuan atas rancangan anggaran negara yang diajukan Presiden dalam bentuk rancangan undang-undang terkait. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Dalam sistem kewenangan DPD hanya bersifat tambahan dan terbatas pada hal-hal yang daerah. Dalam Undang-Undang 1945 Pasal 22D hasil amandemen menegaskan bahwa wewenang DPD antara lain dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Tugas dan kewenangan BPK diatur dalam Bab 8A Undang-Undang 1945, terdiri dari 3 pasal dan 7 ayat. Seperti yang tertulis di dalamnya, BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan bertanggung jawab tentang keuangan negara yang hasilnya akan diserahkan kepada DPR, DPD, serta DPRD sesuai kewenangannya. Kekuasaan ini dikenal dengan sebutan kekuasaan yaitu Mahkamah Agung atau MA. Sebagai lembaga negara kehakiman, Mahkamah Agung bertugas menyelenggara peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang 1945. Kewenangan yang dimiliki antara lain mengadili perkara pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan juga memberikan pertimbangan kepada Presiden jika hendak memberi grasi dan rehabilitasi. Yang ketujuh, Mahkamah Konstitusi atau MK. Selain Mahkamah Agung atau MA, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kekuasaan kehakiman. Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk menguji dan meluruskan setiap tindakan lembaga-lembaga negara yang bertentangan dengan konstitusi melalui proses peradilan. Dalam proses ini, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat yang pertama dan terakhir ketika putusannya telah final, yaitu Komisi Yudisial atau KY. Komisi Yudisial merupakan suatu badan kehakiman yang tetapi tidak menyelenggarakan peradilan. Lembaga negara dibentuk dengan tujuan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluruhan, martabat, serta perilaku hakim agar kekuasaan kehakiman tetap terkontrol. Baiklah, sampai di sini video saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.